Assalamualaikum teman-teman 5 Granada. Apa kabar hari ini? Mulailah doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kesemangatan dalam belajar. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran TIK kali ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perhatikan penjelasan dari Bu Laila ya. Nah, judulnya menghargai hak pribadi dan pekerjaan orang lain. Kenapa sih kita harus menghargai hak pribadi dan pekerjaan orang lain? Teman-teman ada yang tahu? Oke, sebelumnya Bu Laila mau tanya dahulu nih. Teman-teman pernahkah menggunakan komputer yang digunakan secara umum atau digunakan bersama-sama dengan orang lain? Contohnya, komputer yang ada di sekolahmu. Nah, di situ biasanya dalam satu komputer itu bisa digunakan untuk beberapa orang atau beberapa siswa. Nah, pernahkah kamu membuka dokumen buatan orang lain di dalam komputer tersebut? Alhamdulillah, jika kamu belum pernah melakukannya, artinya kamu belum pernah melanggar hak pribadi orang lain. Coba bayangkan, misalkan dokumen milikmu dibuka orang lain. Apakah kamu suka atau tidak? Nah, jika kamu tidak menyukainya, untuk itu kamu tidak boleh melakukan hal tersebut kepada orang lain. Karena setiap orang itu punya atau memiliki rahasia. Nah, seperti yang Bu Laila tanya tadi di awal, mengapa sebuah dokumen pribadi itu harus dihargai? Ada yang tahu jawabannya? Ya, kenapa? Karena hal ini disebabkan atau dikarenakan dokumen dapat berisi catatan-catatan pribadi, tugas-tugas, atau pekerjaan rumah, atau jawaban soal-soal yang sifatnya rahasia. Contohnya, misalkan guru kamu membuat soal beserta jawabannya di sebuah komputer yang ada di sekolah. Nah, tanpa sengaja, kamu membuka komputer tersebut dan melihat judul dokumen tersebut. Apa yang kamu harus lakukan? Ya, betul, seharusnya kamu tidak perlu ingin tahu isi dalam dokumen tersebut. Jadi, kamu cukup melihat sekilas saja, tidak perlu membuka dokumen tersebut. Jadi, sikap kamu yang seperti itu merupakan sikap yang sudah baik karena kamu sudah menghargai hak pribadi orang lain. Jadi, kamu harus bisa mengendalikan diri untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain dan selalu berpikir positif. Artinya kamu nggak boleh bersikap ingin tahunya terlalu besar atau terlalu kepo. Jadi kamu harus berpikir positif bahwa tidak ada prasangka buruk atau curiga kamu terhadap orang lain. Nah, yang berikutnya, kenapa sih kita juga harus menghargai hasil pekerjaan orang lain? Selain menghargai hak pribadi orang lain, kamu juga harus menghargai hasil pekerjaan orang lain. Kenapa? Pastinya setiap orang itu akan senang dipuji dan tidak senang jika akan mendapatkan perkataan yang buruk tentang pekerjaannya. Contohnya, kamu telah membuat suatu karya, lalu teman kamu mengatakan, "Wah, ini jelek, tidak bagus," pasti kamu akan merasa kecewa. Sebaliknya, jika kamu mendengar pujian dari teman kamu, pasti kamu akan merasa senang. Nah, jadi selain dengan memujinya, sikap menghargai terhadap pekerjaan yang orang lain sudah buat, kamu bisa mewujudkannya dengan cara memperlakukannya dengan baik. Jadi, kalau kamu ingin mendapatkan pujian yang baik dari orang lain, kamu juga harus melakukan hal tersebut kepada orang lain. Jadi, jika kamu ingin mengkritik pun harus dilakukan dengan hati-hati. Contohnya,
"Wah, hebat benar karyamu. Apalagi jika bagian ini berwarna biru, tentu akan lebih indah." Sifatnya seperti apa di situ? Ya, di situ adalah mengkritik karya teman, tapi dengan bahasa yang baik dan sopan, sehingga yang membuat karya tersebut tidak merasa tersinggung. Nah, ini adalah gambaran bagaimana contoh menghargai orang lain. Di gambar pertama ini ada seorang laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan, mungkin adiknya dari laki-laki ini penasaran, punya rasa ingin tahu yang besar, membuka file-file yang berada di komputer kakaknya. Jadi seperti ini tidak boleh, harus minta izin dahulu apakah dokumen tersebut boleh dibuka atau tidak. Jadi pesannya jangan membuka file orang lain tanpa seizinnya. Yang kedua adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, di sini ada temannya yang telah membuat karya, lalu teman yang satunya lagi memberikan pujian kepada karya temannya. "Sofi, hasil karanganmu bagus sekali." Nah, itu merupakan suatu penghargaan terhadap karya orang lain. Nah, yang berikutnya di gambar ini ada seorang kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Jadi dia berebut untuk menggunakan komputernya mana yang terlebih dahulu. Nah, hal seperti ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman di rumah. Jadi jangan berebut ketika hendak menggunakan komputer atau barang lain yang ingin digunakan bersama. Kenapa? Karena jika kamu melakukan hal seperti ini, maka bukan justru kita mendapatkan komputernya lebih dulu atau pekerjaannya jadi cepat selesai, justru nanti bisa mengakibatkan misalnya komputer yang kamu rebutkan itu jadi tertarik kabelnya, jadi rusak dan lain sebagainya. Karena ini peralatan yang harus dijaga, kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Jadi tidak boleh seperti ini. Dan setelah menggunakannya pun teman-teman harus merapikan peralatan itu kembali di tempatnya semula. Oke teman-teman, selanjutnya bolehlah punya video tutorial tentang bagaimana mengatur format sebuah dokumen. Perhatikan ya. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengatur format dokumen. Apa sih format dokumen? Format dokumen itu seperti ukuran kertas, posisi kertas, dan margin atau batas pinggiran kertas ke teks. Nah, cara mengaturnya itu bagaimana? Teman-teman bisa klik di sini tab page layout. Nanti di bagian page setup ini bisa diklik ujungnya. Akan muncul menu seperti ini. Ada margin, paper, and layout. Nah, teman-teman di margin ini bisa mengatur jarak teks ke pinggir kertas atau tepi kertas itu berapa. Misalkan top di atasnya jaraknya misalnya teman-teman cuma mau ukur 2 cm. Nah, teman-teman bisa ubah di sini. Nah, misalnya kirinya 3 cm. Nanti akan berubah otomatis di sini. Nah, yang atasnya misalkan 4 cm. Nah, bagian kanan misalkan sama 3 cm. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Jadi jarak atas, bawah, kanan, kiri berbeda-beda. Lalu orientationnya, jika teman-teman mau memilih format tegak berdiri seperti ini, pilihannya adalah portrait yang biasa digunakan. Tapi kalau teman-teman mau membuat format yang mendatar, kertasnya seperti ini, nah ini adalah format untuk kertas mendatar atau memanjang bentuknya. Nah, selanjutnya di paper, teman-teman bisa memilih ukuran kertas. Jadi kertas itu kan berbeda-beda ukurannya, tergantung kita menggunakannya apa. Misalkan di sini ada ukuran letter, ukuran legal, A3 atau A4 dan lain-lainnya. Teman-teman bisa pilih di sini. Nanti akan menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Oke. Lalu jika teman-teman sudah memilih ukuran yang telah dipilih,
Teman-teman bisa klik oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bolehlah pilih dengan posisi landscape tadi atau mendatar atau nama lainnya memanjang. Nah, teman-teman bisa, tugasnya adalah membuat ukuran kertas legal dengan posisi landscape, lalu membuat tulisan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Jadi teman-teman bebas mengatur tulisannya, jenis fontnya. Jadi teman-teman bisa atur, teman-teman juga bebas memberi warnanya, dan teman-teman juga bebas menghiasnya, atau misalkan teman-teman bisa menambahkan gambar di bagian sudut kanan kiri pojok atau di tengah, bebas ya. Jangan lupa diberi nama di bagian kertas tersebut, lalu dikumpulkan melalui link yang bolehlah berikan. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dahulu ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman di Magranada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.